Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5, yaitu tentang pelaporan dan pengungkapan. Reporting and disclosure. Nah, ya, perkembangan pengungkapan atau disclosure. Standar dan praktek pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara Anglo-Amerika lainnya, negara Amerika Serikat, Inggris, negara Anglo-Amerika ini seperti Kanada, ini negara Anglo-Amerika ini dia berada di dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Itu namanya negara Anglo-Amerika. Pasar modalnya paling berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Ya, karena negara-negara tersebut adalah negara Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Itu adalah negara-negara maju. Pasar modalnya juga maju. Apa gunanya pengungkapan dan laporan keuangan? Dalam semua pasar ini, kepemilikan cenderung menyebar di antara para pemegang saham. Berarti pemegang saham atau para investor di sana dia beraneka ragam ya, bisa berasal dari berbagai negara, tidak hanya dari Amerika tapi juga dari Indonesia. Nah, itu kenapa indeks Wall Street, indeks Dow Jones itu diberitakan ke Indonesia. Nah, karena ada beberapa eh, pemegang sahamnya juga ada di Indonesia. Jadi gunanya pengungkapan di sana adalah untuk proteksi investor. Proteksi investor sangat ditekankan. Berarti investor itu dilindungi. Dilindungi dengan apa? Dilindungi dengan informasi keuangan. Ya, dengan kejelasan informasi keuangan. Nah, gunanya kejelasan informasi keuangan itu yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ada dua pengungkapan. Yang pertama adalah pengungkapan sukarela, voluntary disclosure. Nah, pengungkapan sukarela. Manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manajer berinisiatif untuk mengungkap informasi tersebut secara sukarela. Berarti tidak wajib, tidak ada aturan, tidak ada regulasi dari negara atau OJK yang berada di negara di sana. Kalau di Amerika namanya kan SEC, kalau di sini namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Amerika Serikat namanya Securities Exchange Commission. Nah, dia tidak mewajibkan, ada yang diwajibkan, ada yang tidak, gitu. Jadi ada manajer ini dia mengungkapkan secara sukarela, walaupun tidak diwajibkan tetap diungkapkan di sana. Keuntungan dari pengungkapan tersebut menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan. Bunga yang lebih tinggi dari analisis laporan keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah. Nah, jadi jika perusahaan mengungkapkan informasi keuangan secara sukarela, keuntungannya menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan. Maksudnya di sini investor tidak perlu lagi mencari-cari info tentang eh, eh, yang apa mencari informasi lagi tentang perusahaan karena sudah disajikan gitu. Bunga yang lebih tinggi dari analisis laporan keuangan dan investor. Ya, semakin banyak saham, semakin banyak kemudian ada pendanaan, ya, maka bunganya akan menjadi lebih tinggi. Meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah. Meningkatkan Liquid ini adalah bagaimana kemampuan perusahaan. Ya, setiap utang itu dijamin, setiap utang lancarnya dijamin oleh aset lancar. Itu namanya liquid. Di perusahaan liquid ini setidaknya adalah dia perusahaan yang eh, utangnya gitu. Jadi dia agak berbeda dengan solvabilitas ya. Kalau solvabilitas dia kan bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Itu namanya solvabilitas. Tapi kalau likuiditas, nah jadi setiap utang lancarnya itu bisa dijamin oleh aset lancar. Itu namanya liquid. Makanya kalau dia ada
Kita buka Bursa Efek Indonesia dan namanya LQ45. Ada perusahaan-perusahaan likuiditas sejumlah 45 perusahaan atau emiten yang diseleksi selama 2 kali dalam setahun. Kemudian dalam pengungkapan sukarela, investor di seluruh dunia menuntut informasi yang detail dan berkala. Ya, detail dan berkala berarti berkesinambungan. Tingkat pengungkapan sukarela telah meningkatkan negara dengan pasar yang telah maju dan baru muncul. Kalau Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris itu namanya pasar yang maju. Negaranya maju, pasarnya juga maju. Kalau seperti Indonesia ini namanya pasar baru muncul. Ya. Belum lagi kita sampai ke titik negara maju. Kebutuhan pengaturan pengungkapan. Nah, untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Semua bursa ingin memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan mereka mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Nah, jadi sebagian bursa sekuritas, misalnya seperti Bursa Efek Indonesia, gitu, dia menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan perusahaan domestik. Ada nggak perusahaan-perusahaan yang disuspend dulu, tidak boleh diperdagangkan? Kenapa tidak boleh diperdagangkan? Karena dia belum menyerahkan laporan keuangan. Di Amerika Serikat merupakan negara dengan standar pengungkapan paling kuat di dunia, gitu. Ya. Jadi semakin bagus pengungkapannya, maka pasar modalnya itu juga semakin maju, ya. Amerika Serikat secara dari berbagai pendapat ahli keuangan, ahli finansial, bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan pengungkapan disclosure paling bagus, paling baik di dunia. Kebutuhan pengaturan pengungkapan, dua objek investor berorientasi pasar. Kenapa perlu diatur? Kenapa butuh? Yang pertama untuk proteksi investor, berarti untuk melindungi investor. Investor dijamin dengan informasi dan dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan. Kecurangan dicegah dengan adanya penawaran publik, perdagangan, pemilihan, dan sekuritas penawaran. Ya. Jadi BII, Bursa Efek Indonesia beraturan, kemudian OJK beraturan, harus dipatuhi. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk melindungi kita, ya. Nah, masih ingat dengan kasus Raffi Ahmad yang merekomendasikan saham? Nah, itu nggak boleh sebenarnya, ya. Nah, karena saham itu sudah diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, sudah diatur oleh Bursa Efek, sudah diatur oleh JK. Bahwa saham ini dia kan semacam sekuritas yang kalau seperti itu dia kalau karena artis kemudian merekomendasikan, orang bikin keputusan secara emosional, bukan secara melihat secara fundamental. Itu masalahnya. Nah, itu adalah berbagai bentuk proteksi investor. Sampai akhirnya artis Raffi Ahmad ditegur. Nah, karena dia merekomendasikan saham dengan kode. Nah, nanti dicari sendiri ya kodenya apa. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena orang bisa nantinya terpengaruh bukan karena keputusan logikanya lagi, tapi karena keputusan emosional karena di-endorse oleh artis. Dan itu nggak boleh. Ya, baik di Indonesia maupun di Amerika itu nggak boleh. Kemudian kualitas pasar. Kenapa kita butuh pengungkapan? Yang pertama adalah proteksi investor, yang kedua adalah kualitas pasar. Maksudnya pasar yang berkualitas. Jadi pasar itu harus adil, harus fair, tersusun, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan jahat. Keadilan pasar dipromosikan dengan akses informasi yang wajar dan kesempatan berdagang. Ya, siapapun bisa sekarang buka rekening saham, kemudian dia melakukan berdagang. Berdagang berarti ada penjual. Penjual di sini berarti emitennya ya, yang menjual sahamnya, kemudian pembelinya adalah investor. Itu yang dimaksud dengan kualitas pasar.
Oke, kemudian 4 prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan. Ada keefektifan biaya, ya. Regulasi biaya pasar sebaiknya dibandingkan dengan keuntungan sekuritasnya. Nah, gini regulasi biaya pasar sebaiknya dibandingkan dengan sekuritasnya. Ini untuk siapa ini? Termasuk untuk Bursa Efek Indonesia dan untuk maklarnya, ya brokernya gitu. Nah, banyak nih, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, First Asia Capital. Nah, gitu. Kemudian fleksibilitas dan kebebasan pasar. Regulasi tidak seharusnya menghalangi kompetisi dan evolusi pasar. Jadi dibuat aturan, dibuat regulasi itu bukan untuk menghalangi, untuk menciptakan hambatan bersaing, bukan. Nah, ya. Kemudian laporan keuangan transparan dan pengungkapan menyeluruh, gitu. Selanjutnya perlakuan setara perusahaan domestik asing. Ya sama. Kalaupun ada Unilever itu kan perusahaan dari Belanda. Kemudian ada MEDC, Medco Energi itu kan perusahaan asing. Nah, sama perlakuannya. Dia harus mematuhi aturan-aturan yang ada di pengungkapan yang ada di Indonesia, yang dari Bursa Efek Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini kita masuk ke Amerika lagi. Pembahasan laporan keuangan SEC di Amerika Serikat. Ya. Pembahasan laporan keuangan Securities Exchange Commission di Amerika Serikat. Securities Exchange Commission secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik. Beberapa pengamat menyatakan bahwa syarat laporan keuangan SEC menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Pendapat sebaliknya bahwa sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal di Amerika Serikat. Ada contoh pelaporan dan pengungkapan. Bagaimana pernah contoh praktik reporting and disclosure practice. Yang pertama, pengungkapan informasi progresif, pengungkapan segmen, dan pelaporan pertanggungjawaban sosial. Kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan pengungkapan informasi progresif adalah pengungkapan progresif, perkiraan pendapatan, perkiraan laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Berarti 5 laporan tersebut, 5 laporan keuangan dimulai dari neraca, laba rugi, income statement-nya, cash flow-nya, itu adalah informasi progresif. Yang kedua, tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi di masa depan yang tidak menentu menyangkut proyek, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Ketiga, laporan program dan sasaran manajemen untuk laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Ada going concern-nya harus diungkapkan gitu. Nah, itu progresif. Yang kedua, pengungkapan segmen. Segmen berarti bagian ya. Investor dan analisis menuntut hasil industri dan segmen geografis usaha dan keuangan signifikan dan berkembang. Misalnya, ini ada perusahaan ini harus diungkapkan secara geografis di negara ini dapat berapa, di negara Asia dapat berapa, di negara-negara di Asia dapat berapa, di negara Timur Tengah, nah Middle East-nya dapat berapa. Itu artinya laporan, ya laporan atau pengungkapan berdasarkan geografis. Pengungkapan segmen lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya, ya. Jadi ada yang pengungkapan segmen itu bisa berdasarkan geografis dan bisa berdasarkan unit bisnis. Oke. Pemisahan jalur usaha dan area geografis harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan perusahaan. Oke, next. Laporan pertanggungjawaban sosial. Nah, social responsibility. CSR ya. Corporate Social Responsibility.
Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial, dan lingkungan. Pengungkapan pegawai memicu ketertarikan investor di mana mereka memberikan pengetahuan yang berguna tentang hubungan pabrik, biaya, dan produktivitas. Ya, jadi kalau kita lihat laporan kemarin, ada laporan di tentang Carrefour Prancis. Nah, ada laporan tentang pegawai. Pegawainya itu digolongkan berdasarkan umurnya. Nah, ini ada yang produktif sekian, yang ini sekian. Kemudian juga digolongkan pegawai ini berdasarkan jabatannya berapa gitu. Nah, ada yang tenaga tetapnya, tenaga kontraknya berapa. Nah, ternyata beberapa investor tertarik dengan pengungkapan yang seperti itu. Kemudian, pengungkapan khusus bagi pengguna laporan akun keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Nah, ini boleh dibaca. Pengungkapan laporan tahunan di negara pasar baru muncul. Ini maksudnya seperti kayak di Indonesia ya, pasar baru muncul. Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan kurang dapat dipercaya. Jadi dianggap laporan keuangan negara-negara yang masih berkembang ini masih kurang reliable. Investor menuntut informasi tentang perusahaan yang bisa dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespon tuntutan ini dengan meningkatkan pengawasan dan usaha pelaksanaan mereka. Ya, jadi regulator OJK-nya sudah merespon tuntutan ini. Nah, jadi supaya banyak orang nih yang berinvestasi di Indonesia, buka saham, buka rekening sahamnya. Nah, jadi dibuatlah aturan-aturan oleh OJK dan pelaksana Bursa Efek Indonesia. Implikasi bagi manajer pengguna laporan keuangan dan manajer. Tingkat pengungkapan yang bersifat keharusan dan sukarela terus meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara dengan tradisi pengungkapan yang rendah, ya, harus memahami apakah pemakaian kebijakan yang mempertinggi pengungkapan bisa memberikan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan mereka. Jadi kalau seandainya dipilih, harusnya yang lebih bagus itu adalah pengungkapan sukarela. Gitu. Nah, wajib bagus kalau pengungkapan wajib berarti yang wajib yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh regulator. Tapi kalau seandainya ada pengungkapan sukarela, ada pengungkapan segmen, ada pengungkapan unit usahanya, ada pengungkapan pegawainya dan segala macam, maka itu akan lebih bagus lagi dan membuat pasar modal di negara tersebut akan maju. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.